yang dikhianati oleh Kristen. Karena ruh ini menjadi patokan kebobrokan ajaran Kristen. Kita kasih contoh ya, kita lihat bagaimana orang-orang Kristen yang merespon ini, dia akan gila dengan sendirinya. Kita lihat. Anda baca dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Apa kata Paulus? Tubuh kebangkitan. Yang dibangkitkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasad, daging, tulang. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, jasad, daging, tulang. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, roh, penoma. Itu pun dikonfirmasi oleh Yesus di Lukas pasal 20, ditanya oleh orang Saduki terkait kebangkitan. Seperti malaikat-malaikat penoma kalau bangkit. Nah, sekarang ketika Yesus yang diklaim bangkit oleh orang Kristen, kalau kita baca datanya berdasarkan Bible, Lukas 24 nomor 36, 37, 38 dan seterusnya, Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Dia mengatakan, rabalah, lihatlah, ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi di situ Yesus ingin menunjukkan kalau dia tidak bangkit karena bentuknya bukan roh. Sekarang kita tanya kepada Kristen, kita lihat, coba kita tanya kepada Kristen. Kata Paulus, yang dibangkitkan adalah roh, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, kata Paulus. Sekarang saya tanya kepada Kristen, Pak Ferry, Pak Kristen, siapa? Pak Atanesa, Kristen Muslim. Kalau Kristen, saya tanya kepada Anda, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, bentuknya roh atau alamiah, jasad? Enggak, itu jasad. Kalau Kristen udah paham jasad. Alhamdulillah. Berarti Yesus bangkit atau tidak bangkit? Ya bangkit. Loh. Pak, dengarkan baik-baik ajaran Paulus. Dengarkan baik-baik ajaran Paulus. Pak, dengarkan baik-baik. Anda buka datanya kalau Anda tidak percaya. 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, jasad. Yang dibangkitkan roh. Tubuh roh. Roh. Sekarang saya tanya, Yesus ketika menampakkan diri pada murid-murid, jasad atau roh? Jasad. Berarti Yesus bangkit atau tidak bangkit? Ya bangkit. Kan jasad, Pak. Yang bangkit apanya? Makanya saya tanya ke Anda di pemahaman yang bangkit itu, yang bangkit Pak, siapa? Manusia itu jasadnya kah, ruhnya? Kata Paulus itu Pak, kata Paulus kalau bangkit bentuknya roh. Agama Kristen gak usah abang jelasin. Saya cuma mau nanya pemahaman Islam. Kan saya bilang kan? Ruh itu membuat tolak ukur. Kristen bakal kacau. Pak, kata Paulus, bukan ajaran saya, ajaran Paulus. Kalau orang bangkit bentuknya roh. Setuju nggak dengan Paulus? Iya, karena di Kristen itu ruh itu tidak mati. Dengar dulu Pak pertanyaannya. Kata Paulus, kalau bangkit bentuknya roh. Setuju nggak? Iya. Ketika Yesus disebut bangkit, bentuknya roh atau bukan roh? Jasad. Bagus, berarti Yesus bangkit atau tidak bangkit? Ya, iya, tapi kan konsep jasad dan roh. Makanya tadi saya tanya roh dan jasad bagaimana yang dikatakan mati. Proses berpisahnya roh dengan jasad. Karena itu proses berpisahnya roh dengan jasad, maka Anda tidak bisa mengatakan seperti yang diajarkan oleh gereja karena nyari jalan keluar lewat jalan tikus. Yang mati apanya, rohnya atau jasadnya? Generasi gelo. Mati itu proses berpisahnya roh. Sebentar dulu Pak, antara saya, Anda kan bertanya, saya jawab dong, santai. Mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Oke, saya tanya kepada Anda, coba, Anda setuju nggak dengan definisi umum? Karena itu ilmu pengetahuan. Bagus. Bukan keimanan. Sekarang roh Pak Atanasa, Anda kan punya roh nih, roh Anda mati nggak? Ya hidup, tetap hidup. Bagus. Roh Yesus mati nggak? Ya, tetap hidup. Jasad Yesus mati nggak? Jasad mati. Ya, jasad Anda mati nggak? Jasad ya mati lah. Anda dengan Yesus sama nggak? Beda. Lah, kan? Mulai.
Saya ulang. Roh Anda dengan sebentar. Roh Anda dengan roh Yesus mati nggak? Rohnya siapa? Roh saya sama. Roh Anda. Dia itu pertanyaan. Roh Anda dengan roh Yesus mati nggak? Makanya saya tanya ke Anda pengertian roh di kalian bagaimana? Ini dulu satu-satu dulu. Pengertian Sudah saya mati, jawab. gimana kalian, bagaimana? Mati kan sudah saya jawab tadi, bukan iman. Ini definisi umum, berpisahnya roh dengan jasad, dan Anda setuju itu. Selesai pertanyaan Anda. Sekarang roh Anda mati nggak? Roh Yesus mati tidak? Roh saya beda dengan roh Yesus, nggak sama lah. Bukan itu yang ditanya, mati tidak? Beda lah, roh saya dengan Yesus. Roh Anda beda mati lah. tidak? Dengan fokus pertanyaannya. Roh Anda mati tidak? Ya tidak, roh tidak mati. Bagus. Roh Yesus mati tidak? Hah? Roh Yesus. Rohnya Yesus. Ada roh apa mati gimana? Rohnya Yesus mati tidak? Ya, tidak. Bagus. Berarti roh Anda dengan Yesus sama-sama tidak mati. Nah, jasadnya. Jasad Anda dengan jasad Yesus mati tidak? Jasad Anda dengan jasad Yesus mati Saya tidak? tanya sama nggak roh saya dengan jasad sama. Sama-sama tidak mati. Mau Anda katakan Yesus itu rohnya dari planet Pluto, sama-sama tidak mati. Roh Anda dengan roh Yesus sama-sama tidak mati. Anda buka 1 Korintus 8 nomor 6. Bagi kita Tuhan itu satu, itu Ya, pater, sama enggak? yang daripadanya lah segalanya berasal. Roh Anda itu dari roh Tuhan. Nah sekarang Pak, yang Bapak lakukan itu mengkonfirmasi premis saya di awal. Setiap berbicara roh itu topik yang bagus untuk memblow up ajaran Kristen yang menyesatkan dari ajaran Yesus. Buktinya bingung begini Pak. Dan ternyata Bible pasang badan. Manusia menurut abang yang mana? Gimana Pak? Enggak, Kang Chan, saya mau nanya, menurut Kang Chan manusia itu bagaimana? Menurut Kang Chan? Manusia itu dia person yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Satu. Dua. Manusia itu dilahirkan dan berakal. Dua. Manusia itu dia bisa ditonjok, bisa disiksa, bisa ditelanjangi. Dengan definisi saya, Anda setuju tidak? Oh. Kalau manusia terbentuk dari sperma, setuju nggak? Setuju lah. Setuju. Bahwa manusia itu terbentuk dari sperma. Oh, tidak Ya, juga, kalau di Pak. Quran kan- Tidak. Quran kan ada itu, kan? Seperti tidak juga. Jadi tidak juga, gimana? Iya, karena di Quran dikatakan inna masalah Isa kama sali Adam. Terbentuk Iya, ini saya baca Quran ini saya baca Quran. Insan ada. Ini saya baca Quran, Pak. Inna masalah Isa, sesungguhnya Ya, insan ada itu. pencipta Nabi Isa. Ini saya sedang baca Quran, Pak. Ini ada Quran. Inna masalah Isa, sesungguhnya pencipta Nabi Isa kama sali Adam, sebagaimana Adam. Adam manusia, Isa manusia. Adam tidak lahir dari sperma, Isa tidak lahir dari sperma. Seluruh manusia dari sperma. Ada exception namanya. Saya setuju seperti Exception Adam. 1111. Seperti Adam. Saya setuju kalau seperti Adam, tetapi setelah itu semua dari sperma. Saya tanya kepada anak, Melkisedek dari apa? Ishak dari sperma enggak? Saya tanya. Melkisedek dari apa? Kalau Anda katakan semua dari sperma. Melkisedek tidak tertulis jelas kan asal usul Ada. dari situ? Ada. Buka. Dia tidak berbapak, dia tidak beribu. Tidak berbapak, tidak beribu. Silsilahnya Gimana? ada enggak? Justru itu tidak ada silsilah. Tidak bersilsilah. Sekarang Melkisedek manusia atau bukan? Mana yang lebih Tuhan dibanding Yesus Melkisedek? Makanya kalau konsep keimanan Bukan Kristen makanya ada dijawab. macam-macam. Ini aneh dijawab. Melkisedek manusia dari sperma bukan? Nggak ada. Bagus. Berarti Melkisedek manusia atau bukan? Melkisedek kita lagi bahas Melkisedek. Ya ini kan yang tanpa sperma. Kata Anda tadi seluruh manusia dari sperma. Ternyata Melkisedek tidak dari sperma. Ia tidak berbapak, tidak beribu. Nah, dia kan masih rahasia sampai sekarang siapa dia? Pertanyaannya itu. Iya, pasti dia tidak berbapak, tidak beribu. Nggak ada data dari dia. Dia itu siapa? Ada. Bapak buka Ibrani 7. Melkisedek itu tidak berbapak, tidak beribu. Bukan tidak diketahui ibunya. Apa yang dijelaskan? Bukan tidak diketahui bapaknya, tidak berbapak. Iya, apa yang dijelaskan di Ibrani itu 7 itu? Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Iya, Tidak apa yang pakai dijelaskan sperma. di situ? Iya, apa yang dijelaskan di situ? Bang? Melkisedek
yang dijelaskan. Ya saya tanya di Ibrani 7 itu apa yang dijelaskan di situ? Melkisedek itu tidak berbapak, tidak beribu, itu yang dijelaskan. Iya, terus penjelasan di situ. Dia tidak bersilsilah, tidak punya genealogi. Kerajaannya itu dia akan menjadi imam selama-lamanya. Terus? Nah, udah. Nah, sekarang saya tanya, Melkisedek hasil sperma tidak? Ini akibat, Pak, kalian ingin menuhankan Yesus yang manusia tulen. Makanya Bapak kebingungan begini. Inilah alasannya, Pak, yang mendoktrin kalian jadi Kristen itu sama-sama dia kalau dikasih seblak makan seblak, sama-sama nggak ada ilmu. Bapak ini sebetulnya sekarang bukan sedang menggantungkan keselamatan kepada Tuhan, tapi kepada orang yang menginterpretasikan keyakinannya. Yes. Lalu Bapak coba nyari jalan, Bapak. Masalahnya dengar ya, nih. Masalahnya bukan di Bapak, bukan di kalian. Masalahnya kalian sedang memegang kotoran doktrin orang. Iya. Jelas apa Melkisedek dan apa hubungannya? Tidak berbapak. Saya mau tanya di Abang. Tidak berbapak, tidak beribu. Dan Turan itu hasil sperma. Terus Isa bagaimana? Tidak. Apa dari sperma? Tidak semua. Tidak semua. Dia dikatakan manusia. Kan saya bilang tidak semua. Fokus. Benar nggak? Tidak semua. Kategorinya nggak sesuai Quran yang dari sperma itu. Yang mana? Isa itu kan tidak dari sperma, masuk kategori nggak menurut Quran? Kan semua manusia diciptakan dari sperma. Tidak semua manusia. Kamu salah nyimpulin. Nih teksnya begini. Teksnya begini. Dengar jawaban kami. Nih teksnya begini. Lanjut. Nah, khalaqal fal yang zuril insanu mimma khuliq. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana manusia itu diciptakan? Khuliqa mimma in dzafik. Diciptakan dari air sperma. Oke? Tidak disebutkan kullu insan, seluruh manusia tidak. Tidak. Kenapa? Karena ada yang exception. Contoh Adam, contoh Nabi Isa, contoh Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, contoh Hawa. Tidak dari sperma. Kalau Anda punya pernyataan, punya premis semua manusia dari sperma, Melkisedek tidak dari sperma, Pak. Yohanes Pembaptis bukan dari sperma, Pak. Lukas 1. Nah, diciptakan dari mana? Diciptakan dari mukjizat Allah. Innama amruhu idza arada syai'a kun fayakun. Literasinya apa? Mana, Bang? Inna masalah Isa indallah. Ini literasinya. Dalam Quran katakan inna masalah Isa, sesungguhnya permisalan diciptakannya Nabi Isa indallah di sisi Allah kamatsali Adam, sebagaimana Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dia diciptakan dari tanah. Tsumma yaqulu lahu, kemudian Allah berkata, kun, jadi maka jadilah. Sama. Kan Siti Maryam, Maria dia makan buah-buahan, saripati tanah, hidup dia, punya tenaga untuk jalan-jalan, untuk keluar mengasingkan dirinya, sehingga dia orang dilupakan, lalu dia makan buah kurma dari pohon palem itu, dari saripati tanah, khalaqahu min turab, dari tanah semuanya juga. Tapi tanpa ada sperma. Walam yamsasni bashar, padahal tidak ada satupun orang yang menyentuh aku. Apa kata Allah? Kun fayakun, jadi maka jadilah. Selesai. Satu-satunya agama yang bisa ya meyakinkan bahwa Nabi Isa atau Yesus atau Siti Maryam atau Bunda Maria itu dia melahirkan dan dilahirkan dengan mujizat adalah Islam. Kristen hari ini, Anda baca kredo Nicea, Anda baca kredo HKBP di Indonesia, coba mengandung dari Roh Kudus. Bayangkan, si Luga Nabi palsu, dia lebih benar. Luga mengatakan bahwa Tuhan itu keluarga, Bapak, Ibu, Roh Kudus, Ibu. Apa mujizatnya? Apa mujizatnya kalau Roh Kudus mengandung? Apa mujizatnya kalau mengandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Maria? Jadi Maria itu disewa. Bayangkan. Kalau gitu apa mujizatnya? Satu-satunya yang bisa memahamkan bahwa Nabi Isa lahir dengan mujizat itu adalah Quran. Anda lihat Yahudi, tahu nggak yang dikatakan oleh Yahudi kepada Nabi Isa? Yesus dikatakan anak haram, anak zina, anak pantera, Ben Stada, anak tentara. Yesus, kalian mengatakan dia dikandung Roh Kudus. Loh, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Pak, kata Yesus. Mereka nggak percaya. Kata Yesus dalam Bible.
Maju kena, mundur kena. Inilah kalian Kristen. Karena kalian sejatinya bukan sedang mendapatkan doktrin dari langit, tapi doktrin dari gereja, dari bapak-bapak. Mereka kalau dikasih seblak makan seblak. Seriusan. Anda ini korban. Anda ada percaya tentang Mesias, Anda percaya tentang Mesias, Anda percaya nggak tentang Mesias? Yes, betul. Jangan seperti Justru yang- itu, Pak. Mesias. Betul, Anda buka dalam Quran. Quran mengatakan Mal Masih ibnu Maryam ila Rasul, dan Al Masih anak Maria, Mesias anak Maria, Yesus hanyalah seorang rasul. Jangan aneh, kata Quran, jangan aneh. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya pun sudah banyak rasul-rasul. Anda buka Yohanes pasal 21 ya, 20 nomor 31. Apa katanya? Masih banyak tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus yang belum tercantum dan tercatat di buku ini. Dan yang tercantum dan tercatat di buku ini supaya mengenalkan dia kalau Yesus adalah Mesias. Tuh, bukan Tuhan. Rahmat Allah ya Bang ya. Rahmat Gimana, Pak? Allah berarti kan? Dia Rahmat Allah itu berarti kan? Pak, rahmat Allah itu buahnya. Ada 100 rahmat Allah. Satu yang disampaikan dalam dunia ini hanya satu. Dah satu dari 100 rahmat Allah. Banyak rahmat Allah itu. Kita hidup rahmat Allah, kita dikasih napas rahmat Allah. Kita diutus Nabi Muhammad rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmat Allah. Nabi Yesus pun rahmat Allah bagi Bani Israel. Nabi Musa rahmat Allah bagi Bani Israel. Masalahnya adalah kalian ini menuhankan anak orang. Manusia yang bernonot disunat kalian tuhankan. Kalau tidak ada seorang pun bisa ke surga gimana itu Bang, maksudnya? Gimana, Pak? Kalau tidak ada seorang pun bisa ke surga kecuali rahmat Allah, bagaimana tuh maksudnya? Nah, makanya Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kata Allah, falaula fadlu, iya, kata Allah, falaula fadlullahi alaikum, dan kemuliaan kekarunia dari Allah lah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, wa kuntum minal khosirin, kamu jadi orang yang rugi. Loh, kenapa rugi? Apa urusan dengan khosirin, dengan rugi? Karena Pak, untuk menjemput rahmat Allah itu kita perlu mencari, pay attention, mencari perhatian dari Allah. Dengan cara apa? Wa amilus solihat, beramal soleh, beriman kepada Allah. Amal soleh kita, Pak, Bapak mungkin berusia 60 tahun, saya 80 tahun, mungkin Ustaz Angon 90 tahun. 90 tahun, Pak, surga itu abadi, kekal. Bagaimana mungkin usia yang 60, 70, 80, 90 tahun kita itu bisa sebanding dengan surga nanti? Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan amal soleh supaya Tuhan perhatian kepada kita, dan dengan rahmat Tuhan itu kita dimasukkan ke dalam surga. Begitu, Pak. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen, kalian boleh berzina, kalian boleh mencuri, kalian boleh membunuh, kalian boleh melakukan keburukan-keburukan ini seperti yang sekarang terlihat. Kenapa? Anda buka Galatia pasal 2 nomor 16. Tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan. Hukum Taurat mengatakan apa? Jangan bunuh, jangan berzina, jangan. Kan tidak dibenarkan, kata Paulus. Apa? Hanya iman kepada Kristus. Yes. Itu kata Paulus. Makanya kita lihat kata pendeta Melatok. Jadi ini loh Bang. Kata pendeta sedikit. Kata pendeta Melatok, Anda minta pertanyaanjawaban pada dia. Kata pendeta Melatok, di mana ada kantong-kantong kekristenan, di situ ada kebejatan-kebejatan moral, kata dia. Yes, pendeta loh, pendeta Melatok. Seriusan, kata memang begitu. Wah, aja kalau wanita kayak gitu. Iya, makanya Anda tahu mafia tahu? Dia rampok kemana-mana. Dia rampok. Lalu dia apa coba? Dia mengatakan, nggak apa-apa ngerampok. Loh, dosa kita sudah diampuni. Tuhan datang untuk mengampuni kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuh. Mafia di Italia kan? Di mana-mana mafia. Emang kalian nggak bisa miskin kalian rampok. Dari sekian banyak crowd yang abang bilang Putus-putus, Pak. Pak, suaramu putus-putus seperti doktrinmu, Pak. Putus-putus suaranya. Saya cuma agak bingung. Dari sekian Sinyalnya nggak rahmat bagus, ini Pak dia. Tasena. Kenapa cuma saya Pak ditulis Tasena, sebagai sinyalnya tanda nggak rahmat bagus. dalam Al-Quran? Pak, sinyalnya perbaiki, Pak. Bapak banyak PR, doktrinnya perbaiki, dogmanya perbaiki, sinyal berapa perbaiki. Ada sekali Bapak yang saya perbaiki.
Ketawa dia. Iya, saya Pak, bingung aja. yang Bapak lakukan itu Pak Antasena, dengan seluruh hormat saya kepada Bapak, yang Bapak lakukan itu Bapak mencari celah untuk menuhankan Yesus, Pak. Sayangnya Bapak berhadapan dengan saya. Gak bisa, Pak. Nanti Bapak hati-hati kalau ada orang biru versi. Nah, hati-hati bahasanya benar-benar tidak, Pak. Tidak ada satu pendeta pun yang bisa lolos, demi Allah, Pak. Demi Allah. Saya, Pak. Bapak nanti lihat di Jadidah MC, apalagi yang namanya Zulkifli M Abbas, terus apa, ngaji cerdas. Nah, di situ ada debat. Dia rektor STT, dosen aktif juga, rektor STT. Saya tanya kepada dia, Pak, berikan data satu saja dalam Bible keilahian Yesus. Apa jawabannya? Pak, nggak bisa lolos, dijamin. Pak, coba gini, Pak Antasena, sebentar, Pak Antasena, sebentar. Untuk menyelesaikan kebingungan. Ya, sebentar dulu. Saya selesaikan 30 detik aja. 30 detik ya. Untuk menyelesaikan seluruh kebingungan yang Bapak akui tadi, coba sekali-kali modenya Bapak ganti dulu switch. Seperti mode yang diajarkan Yesus. Coba lihat kata Yesus. Yesus, guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup kekal? Jangan kau katakan aku baik, hanya ada satu yang baik, yaitu Tuhan, kata Yesus. Tuh, dia mengaku bukan Tuhan. Apa? Jangan membunuh, jangan berzina, kalau bersalah kau bertobat, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Aku utusan Tuhan. Sebentar. Kalau dia memang cobalah hadapin gua baik-baik. Kita diskusi baik-baik. Tapi Kalau kan lu kau memang- penghujat, Bang. Bukan. Kita lihat Kau penghujat atau dia. Lihat. Kau ini penghujat, Bang. Orang sudah tahu. Gini, teman-teman. Kalian ini gini ya. Dialog itu dibuka setiap hari oleh orang-orang Muslim, orang-orang Kristen. Kalau kalian mau Pak Antasena dialog dia. Pak Ferry saya tahu menggelikan. Bosan saya menjemukan dengan Pak Ferry. Tapi dia tidak pernah menghujat seperti kau. Gak ada, dia ngoceh nggak jelas juga. Pak Antasena lihat. Tapi yang kau lakukan ini menghujat. Datanya tidak di situ, teksnya tidak di situ, lalu dia tumpahkan kata-kata yang sangat tidak tepat, tapi bagus bagi kita supaya kita bisa framing. Itulah Kristen. Saya buka, kalau Anda berani, Anda on cam, saya on cam untuk menunjukkan. Nggak apa-apa, moderator coba dinaikkan. Berani nggak dia on cam? Kalau dia berani on cam, saya on cam. Bukti bahwa tidak akan menghujat itu on cam. Kita lihat ya, sebelum masuk materi. On cam dulu. On cam ya. Ya, dengar dulu sebentar. On cam dulu lah. Nggak bisa on cam dulu. On cam dulu baru dengar. On cam dulu. On cam. Hitung sampai 10 ya. 1. On cam dulu. 2. 3. Lihat Kristen lihat Kristen. 4. On cam. Nggak berani. Nggak jadi. Masalah ngeras. Bisa nggak sih kalian ini Kristen beradab seperti Muslim gitu? Lihatlah orang-orang Islam beradab, penuh integritas, dialog, pakai data dan seterusnya. Tapi kalau saya sih bebas. Kalau kalian mau pakai data silahkan. Nanti kau tunggu di Rumu. Kalau main hujat-hujatan, saya naik ke Rumu. Pertahankan saya 5 menit saja. Silakan, apalagi Pak Antasena yang mau ditanyakan. Tuhan Mesias, bukan Tuhan. Makanya Bapak suka lihat kan, kenapa Kristen, ada istilah begini, musuh Kristen adalah Bible-nya sendiri. Musuh Kristen Bible-nya sendiri. Tadi kita pahami itu pertama. Cuma saya mau pertanyakan, pengertian Mesias itu dalam Muslim seperti apa? Karena tiga Mesias agama ini itu mengakui ada- Mesias itu dia. tidak, Ya kan, Pak. Yahudi Sama. mengakui. Masaha itu orang yang diurapi. Mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, sekarang Muslim mengakui Mesias. Pengertiannya siapa? Isa sebagai Baik. Mesias. Dan dari mana kita nggak tahu. Makanya kalau abang bawa ke Melkisedek, Orang yang diurapi, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, yang disucikan oleh Tuhan, the anointed one.
Nah, sebetulnya Mesias itu banyak, Pak. Dalam Bible Bapak pun banyak. Tiang itu disebut Mesias. Perkemahan disebut Mesias, kemah disebut Mesias. Wajan, tahu wajan, panci itu Mesias. Yes, betul, Pak. Mesias dikuduskan. Mesias, wajan, panci, pilar, tiang, apalagi lah kemah, itu Mesias disebutnya. Tapi Mesias yang dimaksud adalah orang. Itu genus, Pak, namanya. Ada panci, ada tiang, ada kemah. Nah, itu semuanya Mesias. Tetapi kita berbicara genus. Mesias itu genusnya itu bukan Tuhan. Genusnya adalah yang kita maksud adalah Mesias adalah orang. The anointed one. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Musa orang yang dipilih oleh Tuhan. Nabi Yesus dipilih oleh Tuhan. Untuk siapa masalahnya? Yesus, Bapak buka Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Mesias, Al-Masih untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Oke. Jadi utusan saat itu adalah Sang Mesias, Al-Masih untuk Bani Israel. Makanya Yesus ketika ditanya oleh Pilatus dalam Yohanes pasal 18 nomor 38, Yesus, apa itu kebenaran? Apa jawaban Yesus? Mute. Nggak ada. Karena memang Yesus tidak ada. Apa kata Matius 10? Saya sedang menjawab, Pak. Saya sedang menjawab, Pak. Saya sedang menjawab supaya Bapak dapat. Bapak kan bertanya. Jawaban saya ini memang kadang membuat orang-orang Kristen itu kepanasan. Makanya Bapak bersabar. Bersabarlah. Fasbir sabron jamila kalau kata Allah. Tabahkan hati Bapak. Karena ketika Bapak tabah itu artinya pergulatan di hati Bapak sedang terjadi dan itu bagus. Nah, sekarang begini, Pak. Sampai mana tadi? Oh ya. Coba kata Yesus kata Matius 10 nomor 4 nomor 5 kalau tidak salah, jangan menyimpang kepada bangsa yang lain. Nggak boleh. Tapi nanti kata Yesus, yang akan memuliakan aku, yang akan meneruskan apa yang jadi PR-ku, dia adalah Parakletos, pembawa berita gembira. Basyiron wa nadhiron, pembawa berita gembira. Yohanes pasal 14 nomor 16. Yohanes pasal 16, masih banyak yang ingin aku Mesias sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum siap menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa. Bapa tidak akan memberikan Sang Mesias lagi. Bapa akan memberikan kepadamu pembawa berita gembira, Parakletos, the comforter, penghibur. Apa kata Yesus? Namun baik bagimu, Bani Israel, jika aku pergi, sebab aku adalah Mesias, nanti yang datang adalah Parakletos, pembawa berita gembira, the comforter. Jika aku pergi, pembawa berita gembira, Parakletos, the comforter itu dia datang. Jika aku tidak pergi, the comforter, Parakletos tidak akan datang. Jika dia datang untuk memberi rahmat kepada seluruh dunia. Baca Quran, Pak. Fungsinya Quran ini basyiron wa nadhiron. Selain memberi peringatan, pembawa berita gembira, Parakletos. Dari mana Quran ini datang? Dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad. Yohanes pasal 16 nomor 13, roh kebenaran, roha emet, ismuhu Ahmad. Pak, ini adalah gayung bersambut karena doa Nabi Abraham. Bangkitkanlah Nabi di antara keturunan Ismail. Diinformasikan kepada Nabi Musa di Ulangan 18:18 sampai tercantum sekarang. Diucapkan oleh Yesus di Yohanes 14 nomor 6 dan Yohanes 16. Lalu datanglah Nabi Muhammad. Lahir dia, diangkat bayinya di depan Ka'bah oleh bapaknya, oleh kakeknya. Apa katanya? Siapa kau kasih nama? Muhammad. Nama seperti apa? Nggak pernah ada nama Muhammad selama ini. Aku ingin dia terpuji. Datanglah dia. Yang tak pernah dia menyembah berhala, Pak. Tak pernah menyembah Yesus, tak pernah menyembah manusia. Panas dia. Loh, itu bukan dongeng, itu sejarah sirah. Yang dongeng itu Anda buka Matius 27 dari nomor 51, 52, 53, 53. Bait Allah terbelah, zombie-zombie keluar, tak ada yang memastikan satupun.
konverter itu adalah Muhammad. Jangan mendongeng. Mendongeng. Loh, Anda baca Yohanes 16 nomor saya baca. Sorry, kalau tidak beda, Ini tidak ada saya baca. internet. Bisa saya tunjukkan. Zaman jahil yang Bisa gelap, yang mudah Ya, sayang. dibully. Bisa saya Sejak tunjukkan, kapan bisa. Yohanes? Gimana tulis roh? Gitu mah. Yang Iya, ini saya mendongeng tunjukkan. di sini. Memang Ya, ini. Oh, ini ada darurat saya. Muhammad Ke Umi dulu. ada di Yohanes. Enggak ada itu. Ya, ini saya tunjukkan, bisa saya tunjukkan. Kan cocokologi. Ya, ini saya Jangan tunjukkan kan cocokologi by text. Ya tunjuk. Ya baik, sebentar ya. Ini Tunjukkan ada mana Muhammad? Mana Muhammad di Oh, ini ke Umi dulu enggak? Ini di Umi. Nah, sebentar ya, saya tunjukkan ya. Baik, Yohanes. Sebentar. Ada anak lagi. Bapak buka Yohanes. Ini nggak tahu, sayang, ke Umi dulu. Ini nggak tahu, darurat soalnya ini mah. Tuh, nggak tahu ini. Muhammad, coba bantu dulu adiknya. Tuh, Muhammad dulu. Ntar dulu, Pak. Bapak buka Yohanes 16 nomor 13. Di situ dikatakan bahwa roh kebenaran dia akan datang. Terus, sayang. Nah, kalau Bapak buka Muhammad roh kebenaran. bagus, pertanyaan bagus. Roh kebenaran itu, ini kan saya jawab, Pak. Dialog itu Bapak nanya, saya jawab. Bapak nanya, Bapak ngomong. Kan dialog itu begitu cara kerjanya, Pak. Bapak nanya, saya jawab. Saya nanya, Bapak jawab. Itu cara dialog bekerja. Kalau Bapak ngomong, Bapak nanya, Bapak ngomong, gimana saya jawab? Gimana ada dialog? Bersilakan. Baik, Yohanes 16. PA, Iya. Bang Huta PA, monitor. Bang Huta PA. Ya udah lanjut Kang Jan. Makanya kita apa dulu, siapa tahu dia mau ngomong juga nanti. Ini Anda bisa mencari di rumah ya. Bisa tunjukkan juga. Yohanes pasal 16 nomor 13. Lalu Bapak akan menemukan di situ Yohanes, kita buka ya. Bentar. Yohanes. Kasiannya mereka ini nggak tahu Bible sendiri, kasihan banget ya. 16 nomor 13 ya. Jadi Islam yang menceramai mereka, kasihan sekali. Baca. Tetapi apabila ia datang, roh kebenaran. Nah, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Lihat nilai dari paragrafnya. Dan itu berbicara terkait eskatologi juga di Yohanes 16 itu. Nah, yang akan datang. Propesi kalau baca kalian. Nah, kalau kita tahu Yesus ini bukan orang Indonesia, dia pakai bahasa Ibrani. Lalu kalau kita translate itu Yohanes 16 nomor 13 ke dalam bahasa Ibrani, maka by name disebutkan di situ. Ruha emet by text. Kenapa emet itu dengan Nabi Muhammad? Itu namanya pronunciation. Bapak belajar, beli buku, ada dari Kristen, namanya Santo Yohanes Adamashki. Dia dari Damaskus. Dia mengatakan dalam bukunya The Heresy of Ismailites. Enggak ada saya dulu. Iya, tapi kan itu kan bicara roh sebentar kebenaran. dulu. Sebentar dulu. Muhammad itu sebentar. roh. Nah, ini saya jawab. Satu dulu makanya. Itu kan tadi pertanyaan Pak Ferry. Mau saya jawab. Bapak buka datanya dari Santo Damaskus, Santo Yohanes dari Damaskus, Heresy of Ismailites. Bidat dari keturunan Ismail. Dia mengatakan ada nabi namanya Mamet. Namanya disebut Mamet. Orang Turki hari ini menyebut Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Mehmet. Jadi itu pronunciation. Kita bisa normal. Orang Barat sekarang Muhammad. Kita bisa normal. Nah, pertanyaan bagus. Bagaimana ceritanya kok Nabi jadi roh? Bapak buka. Ini diksi bukan dari kita, dari Bible Anda. Bapak buka 1 Yohanes pasal 4 nomor 1. Dari Bible kalian. Kalian ini nggak tahu Bible, aku tahu Bible. Dengar dulu tuh kan kejang-kejang kan. Baca. Ujilah. Ini Bible Anda. Ujilah baca datanya kalau perlu. Baca 1 Yohanes pasal 4. Baca. Baca 1 Yohanes pasal 4. Mulai kan kejang-kejang. Kalau saya bawa Bible, kalian nggak belajar Bible. 1 Yohanes 1 kan kalian nanya, aku jawab. Ini orang aneh. Aku Muhammad dari Kan nanya, aku jawab. Muhammad bukan dilahirkan dari itu ya.
Iya, yang diberi ini kan dia- jawab gimana sih? Aneh mereka ini. Karenanya mereka ngomong. Muhammad dari roh. Kan pertanyaannya kenapa? Ini 1 Yohanes 4 nomor 1. Dibuka datanya kalau nggak percaya. Baca. Coba buka. Berani nggak buka Bible? Ya, saya udah buka. saya Coba baca kamu ya. buka. Apa katanya? Silakan. Uji Apa katanya? Akan memuliakan aku. Apa? Kapan Bukan Muhammad itu 1 memuliakan Yohanes 4 Yesus? nomor 1. Kita baca, kita jawab gitu. Nabi Muhammad muliakan Yesus. Iya, satu-satu, Pak. Woi, saya akan tunjukkan Nabi Muhammad memuliakan Yesus. Satu-satu dulu. Enggak jawab. dulu, Mulai dulu. Muhammad. Ya ini. Dah, Pak Peri sudah gugur. Selesai. Sekarang Mesianik naik. Pak Peri udah kejang-kejang lihat Ya udah, kesian. ayo. Pak Peri udah dulu ya. Pak Peri udah dulu ya. Sekarang Pak Mesianik udah lihat kejang-kejang lihat kejang-kejang kesian. Nah, lanjut ya. Pertanyaannya lihat tertib lah, santai. Kalian Kristen harus mulai belajar kepada kami Muslim penuh peradaban. Ya, belajar. Jangan kejang. Nah, sekarang kita satu-satu. Satu-satu dulu. Iya, nanti saya tunjukkan itu. Oke, silakan. Siapa yang memuliakan Yesus? Baik. Kan pertanyaannya dari mana? Ngomong terus. Pak, kalau Bapak ngomong terus, Bapak ngomongnya sendiri, buka komal sendiri. Ini kan dialog. Dialog itu Bapak nanya, saya jawab. Saya nanya, Bapak jawab. Bukan saya ngomong, Bapak ikut ngomong. Saya diem, Bapak ikut diem. Pertanyaan saya, sejak kapan Muhammad memuliakan Yesus, Bro? Nah itu bagus. Itu nanti setelah ini ya. Satu-satu kan. Tadi pertanyaan Nabi itu roh. Ya. Sekarang satu Nabi dulu. roh, Rasul berarti roh. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 4 nomor 1, apa kata Bible Anda? Ujilah setiap roh. Kenapa diuji? Sebab banyak nabi-nabi. Ada nabi yang berasal dari Tuhan, ada nabi yang berasal dari setan. Dari iblis. Yang diuji apa? Roh. Jadi jadi roh itu dinisbatkan menurut terminologi Bible Anda kepada nabi. Jadi ketika disebutkan aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan disebut Roh Kudus, nabi yang kudus, nabi suci, roh kebenaran, nabi yang benar, itu nama lain dari Nabi Muhammad. Yes. Panas lagi. Sekarang pertanyaan tadi, di mana Nabi Muhammad memuliakan Yesus? Nah, satu-satu, Pak. Lihat, kalian nih menyerang saya dengan pertanyaan dan saya belum bertanya kepada kalian satu pun loh. Santai dulu. Saya diserbu pertanyaan, saya terima. Nah, kalian nanti saya tanya setelah ini, pasti memble. Enggak dulu. Pak aneh Bapak nih, Bapak nanya saya jawab dong. Bapak nanya, Bapak ngomong terus. Silakan. Bagus, makasih. Jangan ini ya. Udah gelap di sini nih. Udah gara-gara Pak Peri ngomong halilintar di mana-mana nih ah. Baiklah terbelah. Saya takut ada zombie kan di luar ya. Nah, lanjut ya. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad memuliakan Yesus? Betul, itu salah satu patokan karena kata Yesus dalam Yohanes pasal 16, dia akan memuliakan aku. Kita lihat dari bawahnya. Hari ini Kristen mengatakan Galatia pasal 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk, kata Kristen. Karena kita, kata Kristen, terkutuklah. Yesus ngomong lagi. Bentar dulu, satu-satu. Kata Kristen, Anda ini aneh Pak Peri. Anda kan nanya, saya jawab. Pak Peri sudah selesai ya. Aneh sekali Bapak nih. Pak, Bapak tidak menghasilkan dialog, Pak. Bapak mau ngomong dulu silahkan. Kan saya sedang menjawab. Pak, kalau saya bilang sudah selesai, saya juga orang yang tidak akan berkata sampai sejam untuk pertanyaan itu, enggak. Anda tidak bisa Apa nih? Udah selesai, Bapak turun di bawah gimana Pak? Melihat, mendengarkan aja. Ya, turunkan saja saya, gimana, karena Pak? Anda Pak bisa Ferry jawab. turun. Jadi jangan Iya membodohi. siap, sini. makasih Pak. Atau gini, Kancang. Islam. Oke. Sorry ya. Ngomong Ferry. terus, nggak bisa dialog lihat nih tuh. Jawa Tengah saja itu. Tuh, ngomong terus. Betul. Oke, Ngomong Pak, terus. Pak Ferry, saya kasih waktu Pak Ferry 10 menit. Pak Ferry ngomong. Nggak mau 10 menit, saya yang kesiksa. 2 menit aja. 2 menit aja. Oke, 5 menit. 2 menit aja udah silakan. panjang. 5 menit, oh ya 5 menit, Ya, silakan lah. Kita mute dulu aja lah. Sekarang pukul 3. Sudah
yang Yesus sampaikan Katanya orang dia Islam akan punya disalib, adab. Muhammad tidak mengatakannya. Bahkan Muhammad mengatakan, oh dia diserupakan. Ini saja sudah kontradiksi. Jadi saya mau katakan kepada Kang Chan, jangan cocokmologi. Ya, jangan kamu membodohi. Jangan kamu membodohi. Maaf ya, ada ustadz sendiri yang mengatakan Islam itu mudah dibodohi. Contoh, ini contoh konkret. Di Jawa Tengah atau di mana itu ada satu gua yang menuju ke Mekah. Kemudian ada yang masuk. Aduh, coba Anda pakai logika. Apakah ini mungkin gua itu bisa tembus ke Mekah? Ini salah satu contoh yang mengatakan bahwa Islam mudah dikibuli oleh para ustadz. Saya tidak mengatakan semuanya ya. Saya tidak mengatakan semua ustadz. Karena ada juga ustadz-ustadz yang baik. Yang menuntut umat-umatnya pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ada juga ustadz-ustadz yang sesat. Yang menuntut umat-umatnya kepada jalan yang sesat. Anda bisa bayangkan. Apakah bisa orang masuk gua itu tembus ke Mekah? Ya, tentunya tidak masuk akal kan, tapi ada juga yang mengikutinya. Itu sebabnya saya katakan ada ustadz-ustadz yang yang menuntun umat-umatnya pada jalan yang sesat. Kemudian Kang Chan tidak bisa buktikan ini bahwa ia akan memuliakan Yesus. Muhammad memuliakan Yesus. Muhammad lahir kapan? Ya, Yesus sudah terangkat ke surga baru Muhammad muncul. Kenapa memuliakan itu? Kemudian apa yang Yesus katakan, ya akan disampaikan kepada Muhammad. Buktinya tidak sesuai. Yesus katakan baptis, tetapi apakah Muhammad mengajarkan harus dibaptis? Ya. Kemudian saya mau katakan di dalam Sahih Bukhari, saya mau sampaikan ya, berzina mencuri itu boleh, asalkan kita menuhankan satu Allah. Di dalam Sahih Bukhari nomor 6933. Saya bacakan ya, Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wasil dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Dzar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan berzina. Jadi kamu boleh masuk surga, berzina, mencuri boleh, asalkan kamu menuhankan satu Allah. Apakah itu ajaran Abraham? Abraham tidak pernah mengajarkan itu, dan nabi-nabi juga yang tidak mengajarkan seperti itu. Namanya berzina, mencuri itu akan dihukum, bukan karena saya menuhankan satu Tuhan kemudian saya serta-merta masuk surga. Tidak seperti itu. Bahkan amal pun tidak bisa menyelamatkan kita. Baca di hadis juga ya. Di hadis itu mengatakan hanya kasih karunia Allah yang bisa menyelamatkan manusia, bukan amal perbuatan kita. Itu di dalam hadis ya. Sama juga dengan Rasul Paulus katakan ya, kita tidak diselamatkan oleh karena mengikuti hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu hanya cermin, hanya mengatakan kita berdosa tidak, tetapi yang menyelamatkan adalah Allah, adalah Yesus sendiri. Yesus mengatakan ya, akulah jalan kebenaran hidup, tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi hanya Yesus yang menyelamatkan. Waktu habis. Siap. Waktu habis Pak Ferry. Silakan Kang Chan tanggapi. Terima kasih. Buka Yohanes pasal 6, kata Yesus jika tidak makan dagingku, jika tidak minum darahku, tidak mempunyai hidup kekal. Ajaran macam apa? Masa akal makan daging? Yesusnya udah nggak ada. Kau grogoti Yesus? Masalah. Makan masuk akal. Saya membawa Bible, bukan oknum. Ya, tapi kan oknum satu-satu. Kata Yesus begitu. Kalau kau tidak makan daging anak manusia, kata Yesus begitu. Bukan diumpamakan dengan roti yang dipecah-pecah. Apalagi tambah roti, makin gak masuk akal. Kalau Anda yang nggak bisa memahami, tanya orang-orang Katolik. Dalam katekismus Katolik, roti itu adalah daging asli Yesus. Anggur itu adalah darah asli Yesus, kata Katolik. Masalah. Pengetahuan Kristen Anda itu jauh di bawah saya sepertinya. Satu-satu dulu. Kan tadi giliran. Bisa nggak kalian Kristen beradab? Satu ya, beradab ya. Jadi batal ya. Kalian satu-satu, Pak.
Satu-satu. Bisa nggak sih kalian beradab gitu hidup tuh? Jangan kau benarkan pendeta Mel Atok yang mengatakan di mana ada kantong-kantong kekristenan, di situ ada kebejatan-kebejatan moral. Kata dia begitu. Anda buka, kalau tidak percaya, Anda buka Yohanes pasal 6. Kalau kau tak meminum darah anak manusia, maksudnya Yesus, tidak memakan dagingnya, kau tak bisa hidup kekal. Itu kata Yesus. Masolang generasi. Ya. Izin, kita nggak bisa ngomong ke mereka satu-satu. Mereka nggak paham. 31 paham. 31. Sekarang yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, di mana Nabi Muhammad memuliakan Yesus di dalam Quran? Kita lihat apa yang terjadi dalam Bible. Kristen hari ini dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Orang Kristen mengatakan itu menjadi kutuk. Ditambah lagi, sebab terkutuklah orang yang digantung di pohon toge. Di pohon lah pokoknya. Hanging on the tree. Sebab terkutuklah orang yang digantung di pohon. Terkutuk. Sekarang kita lihat apa kata Nabi Muhammad. Pak, memuliakan itu bukan berarti harus sezaman di situ. Memuliakan itu kau muliakan namanya setelah orang itu difitnah oleh Kristen, diluruskan oleh Nabi Muhammad. Baca di dalam Quran apa yang disebutkan Quran terkait Nabi Yesus. Mubarakan ainama kuntu. Dia jangankan dikutuk, diberkahi di mana saja dia berada, dimuliakan. Tambah lagi. Pak, Yesus punya ibu. Ibunya mengandung dia, mendidik dia, menyusui. Menyusui dia. Jadi Muhammad nggak disusui yang Di benar. sebentar dulu. Belum juga 1 menit kurang. Sabar, 31. Menyekolahkan Yesus Tuhan. Ada pendeta di atas mimbar, dia berkata, Yesus sekolah, Muhammad Tuhan juga sekolah. sekolah. Nilai rapotnya jelek. Kita begitu kata pendeta. Aku nih diganggu terus sama 1 menit. Kalau aturan debat begitu. Nah, kata dia, udah sekolah. Interupsi. Kalau sekiranya dia nggak sanggup untuk disusul, turun aja. Pak Messi kalau nggak sanggup Iya. apologet Kristen naik dialog. Dijamin mereka tidak beradab, mencret. Saya tidak bawa Quran, saya bawa Bible mereka sendiri. Makanya kalian cuma Aneh. Mencret, lihat, kejang-kejang kayak Pak Peri, lihat. Sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh Quran. Ibu, seorang ibu. Turun aja, Pak. Turun aja Messi kalau nggak sanggup, kasihan saya. Kamu Jadi tantrum loh Muhammad ini bukan dilahirkan memperlihatkan dari kekristenan Aminah kamu. sama Musa ya. Bukan ya, dari Allah ya. Ini kita lagi jawab Peri dulu lah. Satu-satu ya Pak, satu-satu santai. Makanya kalau bicara dengan saya, 31. tipsnya 31, sorry. Yang saya, ya kami 31 ya, oke terserah. Jadi Muhammad Iya. dilahirkan dari roh ya. Iya. Bapak 3, saya 1. Ya, turun dulu, nanti dijawab. Soalnya nggak bisa diajak satu-satu, di maunya 31 diajak. Pak, ini tips ya kalau bicara dengan saya. Tipsnya Bapak tabahkan hati Bapak. Itu ya. Santai, lanjut. Si ibu itu, ibu yang menyekolahkan Yesus, mengandung Yesus, menyusui Yesus, membesarkan Yesus. Setelah besar Yesus katakan apa kepada ibu itu? Hai perempuan, seperti kepada pelacur. Yes, begitu di dalam Bible. Hai perempuan, bayangkan Anda depan di depan orang-orang manggil kepada ibu Anda, hai perempuan. Bayangkan, ini anak macam apa? Dasar kau maling kondong. Enggak, bahkan kalaupun dikutuk jangan jadi ini, harus jadi batu tuh kayak maling kondong kepada ibunya. Tapi Nabi Muhammad melalui Quran memuliakan, enggak. Dia enggak begitu. Quran mengatakan text by text. Saya kutip text by text. Wa barram bi walidati. Nabi Yesus itu nabi yang berbakti kepada ibunya, muliakan. Yes. Kata Quran. Baru 2 saja, bayangkan. Kristen mengatakan Yesus terkutuk, menjadi kutuk, nyuri keledai. Begitu. Dia ngambil keledai. 2. Yang ketiga. Apa? Hadis mengenai masuk surga walaupun mencuri, membunuh. Tidak ada, Pak.
Tidak ada, itu Bapak salah baca, itu salah terjemah. Nah, orang mencuri itu dosa, orang membunuh dosa, tapi semua harus ada pembalasannya. Kalau Bapak membunuh, lalu Bapak disodorkan kepada hakim, takzir namanya. Katu hakim itu menjatuhkan hukuman, selesai, beres. Hukuman selesai, ada hukuman. Tapi kalau tidak, Bapak nanti tetap akan harus dibersihkan nanti. Kalau Kristen sulit memahami itu, yang sangat mudah sebetulnya. Di Katolik ada namanya apa itu namanya? Purgatori. Betul, purgatori, api penyucian. Maksudnya dosa-dosa yang sebesar apapun dosa kita itu nanti disucikan oleh api penyucian, purgatori. Dan sama di dalam Quran juga sama, hanya ada satu dosa yang tidak mungkin terampuni, yaitu menjadikan Yesus Tuhan. Iya, itu kan. Kalau kau menjadikan Yesus Tuhan, kau nggak diampuni, Pak. Tapi kalau kau membunuh, kau berzina, kau dan lain-lain, dosa besar itu. Ada hukumannya. Ini berzina harus dihukum, hukum ta'zir. Tapi pemerintahnya belum ada dan lain-lain. Allah nanti had, hukum Allah yang tentukan nanti. Ditentukan oleh Allah nanti akan dibalas. Tapi Allah itu adil. Selama kau bertuhan kepada Allah, walaupun kecuali ke Bapak mau masuk neraka, di neraka bagaimana? Di ujungnya yadkhulul jannah, masuklah surga, gitu ya. Tapi kau harus melalui neraka dulu. Kau menentukan Allah tidak, Allah. Tapi ada orang al-imanu, iman itu definisinya adalah tasdikun biqolbi, dibenarkan dalam hati, iqrar bil lisan, diucapkan oleh lisan, wa amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Ada orang yang dia ngomong doang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ngomong doang, beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustaziun, hatinya enggak beriman, namanya munafik. Ada orang hatinya membenarkan, tapi amalnya nggak benar, namanya fasik. Orang-orang yang masih membenarkan dalam hatinya, dalam omongannya dia menuhankan Allah, la ilaha illallah, dosanya tetap akan dihitung, dibalas, nanti di ujung setelah bersih dia masuk ke surga. Kecuali kalau Bapak ingin mengatakan purgatori itu salah. Dua selesai jawab ya. Sekarang saya bertanya kepada Kristen, tolong jawab. Tolong jawab ya. Pertanyaan saya, di antara ketiga Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan mana yang tidak mati? Silahkan. Ya, tolong dijawab ya. Jangan kemana-mana. Pertama begini ya. Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa Muhammad itu mengalahkan Yesus. Tidak ada dalilnya. Yang kedua, Anda juga tidak bisa menunjukkan dalil bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus disampaikan oleh Muhammad. Justru apa? Sebaliknya. Ya, saya baca di dalam hadis juga ini. Ya, hadis. Ya, Allah akan memusnahkan orang yang tidak berbuat dosa. Saya baca. Bukan itu. Allah itu kan Allah punya roh, punya Pak, firman dan roh itu jadi satu, itu satu. Bisa nggak Bapak tentukan yang mana ya Tuhan Bapak, Roh Kudus atau Yesus? Maksud Chan, taruh gue tanya dulu Chan ya. Pemahaman lu Tuhan apa Chan? Taruh makanya mesti lu paham dulu pertanyaan lu, Tuhan itu apa? Baik. Biar jelas jawabnya. Baik, tuh lihat. Dia bertanya, saya jawab. Gitu diskusi baik. Tuhan itu adalah pencipta Yesus. Setuju nggak? Di mana ayatnya? Wahyu 3 nomor 14. Coba baca. Berikanlah kepada jemaat Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia yaitu Yesus Kristus, ciptaan Allah. Mana ada? Bacanya yang benar, mana ada ciptaan Allah? Makanya baca sendiri. Suruh aku baca. Iya, baca sendiri. Asal ngarang bacanya. Saya baca lagi. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia yaitu Yesus Kristus, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh. Mana ada itu? Iya, makanya baca sendiri. Wahyu pasal 3 nomor 14. Permulaan dulu, Chan. Permulaan ciptaan itu, jadi apapun yang diciptakan harus ada Yesus. Kalau kagak ada Yesus, penciptaan itu tidak akan terjadi. Jadi Yesus bukan di situ ciptaan di situ. Yesus di situ ciptaan atau pencipta? Sekarang gue tanya, Chan. Ini dulu satu-satu kelarkan. Chan, taruh gue tanya lu, Chan. Kelarkan dulu. Lu ngerti nggak bedanya permulaan ciptaan dan ciptaan permulaan? Permulaan ciptaan sama-sama ciptaan, gimana? Setuju nggak? Ntar lu ngerti ya? Permulaan ciptaan sama ciptaan kan?
Chan, ntar dulu, lu ngerti nggak? Paham nggak, Chan? Paham, ciptaan itu adalah yang diciptakan. Setuju nggak? Itu kalimatnya apa? Ciptaan. Permulaan ciptaan. Iya, ciptaan tetap. Mau Bukan permulaan ciptaan, ke, mau yang permulaan. kedua ke, mau yang ketiga tetap ciptaan. Salah Chan, lu nggak ngerti kata-kata. Baca datanya Wahyu 3:14. Permulaan ciptaan. Coba baca dulu. Apapun yang diciptakan harus ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, semuanya tidak akan tercipta. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Bagus. Paham? Siapa yang menciptakan Melkisedek? Kenapa? Siapa yang menciptakan Melkisedek? Melkisedek itu dia kan raja. Itu Iya, siapa? perumpamaan. Katamu tadi semua diciptakan oleh Yesus. Sekarang siapa yang menciptakan Melkisedek? Firman itu Yesus ini kan firman Allah. Ya kan? Bukan Jadi itu yang kalau ditanya. Untuk permulaan mempertanggungjawabkan penciptaan, premismu, siapa yang menciptakan Melkisedek? Ya Melkisedek itu dia lahir orang dia manusia kok. Mana ada Melkisedek lahir? Lah baca ayatnya Melkisedek. Ibrani 7 nomor 3. Baca. Nih saya baca. Melkisedek dia tidak lahir, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Nah, kalau begitu siapa yang menciptakan Melkisedek? Tipologi bentar, itu Tipologi lagi Margona. Menyerahkan persembahan kepada Melkisedek. Itu ya makanya dia bukan. Jadi tipologi siapa? Tipologi buat siapa Melkisedek? Yesus. Jadi Yesus tidak punya ibu. Yesus itu kan firman Allah. Bukan. Kan dia tidak berbapak. Makanya kan lu di mana Yesus? Ini gimana sih? Kan bilang tidak berbapak, tidak beribu. Yesus tidak punya ibu. Karena ciptaan, tidak ada Yesus itu ciptaan. Wahyu Yesus 3 nomor 14. Yang jadi manusia. Wahyu 3 nomor 14. Yesus Wahyu 3 ciptaan. nomor 14. Baca ayatnya. Ya, saya udah baca 7 kali tadi. Permulaan ciptaan, bukan ciptaan. Baca tuh. Nggak bedanya Tuh, permulaan baca dulu. ciptaan dan ciptaan permulaan. dengar. Sawadikap, tunai kap, na paham keblap. Yes, keblap, na awal kap. Gini. Ente ngerti nggak permulaan ciptaan dan ciptaan permulaan? Ciptaan. Sebentar. Gimana sih? Inilah firman dari Amin. Amin siapa? Amin siapa? Amin itu siapa? Gimana kau ini? Pak, kau ini hanya tidak terima kalau Yesus ciptaan berdasarkan Bible. Mana ada Yesus ciptaan? Dibaca barusan datanya pakai bahasa Thailand. Wahyu 3 ayat 14. Betul. Ya kan, mana nih ya? Baca. Kita baca nih. Itu baru dibaca oleh dia, protesnya lama. Baru dibaca. Wahyu 3 ayat berapa? Tuh kan jika saya bilang apa kan? Kamu kesalahan ntar dulu ya. Ini ada juga di KPR Protesnya. DP 10%. Protesnya udah dari tadi. Berjam-jam datanya baru dibaca. Gimana ceritanya? Inilah Dan firman tulislah kepada dari- malaikat, inilah firman dari Amin, saksi yang setia Amin. dan benar, Amin. permulaan dari Dari- ciptaan Allah. Siapa ciptaan di situ? Sekarang ayat ini permulaan dari ciptaan. Ya, siapa ciptaan di situ? Kalau Allah mau Siapa? menciptakan sesuatu, harus Siapa? ada firman, harus ada. Ya siapa ciptaan di situ? Mana ada sih ciptaan di sini? Ya siapa ciptaan di situ? Itu ada tadi dikomongkan ciptaan tadi. Aduh. Aduh. Nah, baca ayat selanjutnya ya. Gimana ceritanya? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya Baca jika sampai- engkau dingin sampai atau Wahyu panas. 22. Ini kan tentang, sabar bentar. Ini kan Saya baru baca ini. jemaat Laodikia, bentar ya. Ini dia jualan apa ini? Es panas es dingin. Apa Ya, sih, Pak? pekerjaanmu tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Apa ini maksudnya? Pak, yang Bapak lakukan itu Bapak itu kaget. Loh, siapa yang kaget? Hanut hareuy heuy ngaranna Kang San gitu teh. Hanut hareuy heuy. Lucu ya. Jadi, Chan? Selanjutnya lagi ini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini siapa ini? Ciptaan Masih yang beragam pertama yang kalian dimuntahkan semua. dari mulut itu siapa? Ya gimana? Semuanya dibodohi oleh agama. Apalagi si Chan, botol banget tapi sosokan. Oh, buktikan kalau klaim mah semua. Jadi gimana, Chan? Ya, sebentar biar saya ambil alih dulu sementara.
sama Icun. Kalau nanti yang lain masuk, ayo. Sekarang gini, aduh. Inilah teman-teman ya. Suaranya kenceng Contoh dikit ya. bang, nggak kedengeran. Suara saya pelan. Cek. Suara saya pelan ya. Sini sudah. Masih. Oke sudah. Bang kencengan dikit bang. Udah bang, besarin itu volume HP-nya itu. Sudah, oke. Oke bang Abu, coba. Bang Icun, kan gini, di sini tertulis inilah firman dari Amin. Nah, Amin ini siapa? Yesus. Firman dari Yesus. Oke. Saksi yang setia. Siapa saksi yang setia? Terus baca terus saja. Iya, saksi yang setia dan benar. Siapa saksi yang setia dan benar ini? Ini kan surat kepada jemaat Laodikia ini kan. Iya betul. Isinya bukan kepada siapa diberikan. Isinya dulu isinya. Inilah firman dari Amin. Amin siapa? Yesus. Jadi dia Yesus. jadi saksi yang setia ini dan benar ini Yesus. Oke. Ini tentang saksi yang setia. Sebentar, saksi yang setia dan benar itu siapa? Yesus. Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah siapa? Ini kan permulaan dari ciptaan ini menggambarkan bahwa apapun yang diciptakan harus ada Yesus. Jadi semua penciptaan ini dimulai oleh Yesus dari firman. Yesus ini kan firman Allah. Ya firman dari firman. Yesus itu firman. Betul. Berarti inilah firman dari Amin. Yesus itu firman. Berarti yang diberikan ini Yesus. Inilah Yesus dari Amin, begitu kan? Kan firman dia. Loh. Betul toh? Betul nggak bang? Betul toh? Salah. Apa yang betul? Kan firman itu Yesus. Oke. Inilah kita ganti ya. Firman itu kan Yesus. Inilah Yesus dari Amin. Betul. Kan ini tidak ada perkataan di sini kan tidak ada perkataan firman. Nggak bisa diganti Ada. dong. Ayat Alkitabnya jangan disama-sama di firman. Inilah firman dari Amin. Katamu Yesus itu firman. Betul tidak? Makanya beda kan? firman sama Yesus ini kan logos. Wahyu 3 nomor 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Oke. Apa isinya surat? Inilah. Bacain Bang Icun yang kencang, bacain Bang. Inilah firman kan, firman itu Yesus. Sama aja kan ku baca. Inilah Yesus. Ya betul nggak? Ada firman di situ nggak? Firman apa berfirman? Iya. Oke, inilah Yesus dari Amin. Amin siapa? Inilah firman dari Yesus. Yesus kan Firman berfirman. itu Yesus. Benar. Yesus bisa berfirman. Kata-kata Yesus itu firman. Loh, Apa yang dikatakan Yesus itu firman? Ini firman itu Yesus, Amin juga Yesus. Terus Yesus dari Yesus. Ente salah ngartinya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Inilah perkataan dari Yesus. Saya rubah. Berarti inilah perkataan dari Yesus. Ya. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Berarti Yesus semua itu di situ kan, termasuk ciptaan dia kan? Apa? Bukan ciptaan ini, ayat ini mengartikan permulaan dari ciptaan. Jadi apapun yang diciptakan harus ada Yesus. Semua permulaan dari ciptaan itu dengan firman. Nggak ada keterangan kayak begitu. Makanya gue kasih tahu sama lu. Gini, di Bible itu kalau kita buka aplikasi Bible ada di situ tafsiran, nanti tafsiran Yerusalem. Coba deh ente buka deh semua Ini apapun ada. yang itu. Bentar, ente buka di Wahyu 3 ayat 14 ini apakah Yesus ciptaan? Coba ente buka dari ente referensi di Google ke di apa kayak coba. Penjelasannya bagaimana? Sebentar. Ini tafsiran dari MHC. Oke. Sekarang kita sampai pada jemaat yang terakhir dan terburuk dari ketujuh jemaat di Asia. Dan di sini ada pujian sama sekali. Kepala surat kepada malaikat. Rasul Paulus sangat berperan dalam memahami Injil. Ini tafsiran ya, tafsiran. Nah, permulaan dari ciptaan Allah yaitu Yesus. Udah. Sekarang ente ngerti nggak permulaan ciptaan dan ciptaan permulaan?
Sama aja, sama-sama Beda dong. Beda. Pengertian ciptaan permulaan dan permulaan dari ciptaan itu beda. Tes. Ada suara saya? tes juga. Ada. Tes juga. Ada. Maaf tadi ini ada kendala teknis. Ya udah lanjutin Bang. Gimana Pak? Bapak sudah sadar kalau Tuhan Bapak ciptaan? Kagak, bukan ciptaan. Sekarang gua nanya, bentar, kan, firman di Islam ciptaan bukan? Firman yang mana firmannya Pak? Bentar gua nanya lu Yang nih, pakai kolor. firman Allah itu ciptaan bukan? Kalau Yesus kan bukan Yang ciptaan. mana? Kak. Firman Yesus ini kan dari Loh, firman tadi dan Yesus firman itu ciptaan, bukan Pak. ciptaan. Yesus ciptaan tadi. Mana ada Yesus ciptaan? Ayat itu lu nggak ngerti, lu bilang ciptaan. Permulaan gimana sih nggak ciptaan baca? itu Wahyu 3:14 berarti Yesus apapun ciptaan. yang diciptakan harus ada Yesus. Lalu yang disebut ciptaan di situ siapa? Lah ini kan menggambarkan Oh, ini, kan bingung kan? ayat ini menjelaskan dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Ini tidak ada Siapa ciptaan di situ? Taruh, ini tidak menjelaskan ciptaan siapa, ini bukan, ini menjelaskan bahwa Yesus ini adalah permulaan Itu yang dari menjelaskan ciptaan. Yesus, Pak. Yesus yang Aduh. diceritakan di situ. Saksi apa saksi yang setia itu? Coba saya tanya kepada Bapak, saksi yang setia itu siapa? Yesus semuanya. Yesus Bagus. Yesus ini Saksi bentar yang dulu. setia, bagus. Saksi yang setia yaitu Yesus, Ini permulaan kan dan menggambarkan ciptaan ini, Allah. Itu kan gelar nih. Nih sebentar ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ini kan Ya. permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan Ngerti dan ciptaan Allah, yang menciptakan Allah, yang diciptakan Bukan. Yesus. Yesus itu Loh. bukan Lalu ciptaan permulaan. siapa? Lalu kalau Bukan gitu yang dimaksud permulaan. ciptaan, Bentar. yang dimaksud ciptaan di situ siapa? Bentar, ini tidak menjelaskan ciptaan. Jadi Yesus menciptakan Allah. Ini sedang menjelaskan, ini menjelaskan Yesus adalah permulaan dari ciptaan. Jadi semua ciptaan Allah harus ada Yesus. Ya udah, Yesus pencipta. Jadi Yesus pencipta. Ya, sebagai firman. Baik. Jadi yang menciptakan dunia ini Bapa atau anak? Bapa menciptakan lewat firman. Bukan itu yang ditanya. Yesus yang menciptakan dunia ini Bapa atau anak? Cang, tidak ada ayat Alkitab. Terus kan, tidak ada ayat Pak, ini Alkitab jadi nggak sih Yesus yang jadi pencipta? menjelaskan- Nah, sebentar. Apa nih? Jadi Lo nggak kalau Yesus jadi ngomong- pencipta? Lo kalau ngomong ada ayatnya. Papa Kalau jadi nggak ada Yesus jadi ayat, nggak? berarti asal Pak. jeblak. Ya udah Yesus pencipta, yang menciptakan langit dan bumi ini Bapa atau anak? Bapa melalui firman-Nya. Bukan itu yang ditanya. Demi Allah, nggak ada yang nanya itu. Yang ditanya. Makanya Cang, Fokus. kagak ada yang lu Fokus bilang pertanyaannya. bentar dulu. Yang dia Ayatnya menciptakan, nggak ada. Bentar, yang dulu. menciptakan langit dan bumi itu Bapa atau anak? Ayatnya tidak ada bahwa anak menciptakan langit dan bumi. Makanya anak ciptaan saya tadi bilang. Gimana Mana sih ada Bapak nih? ciptaan? Oh, Wahyu Yesus 3:14. ini dari La haula wala quwata illa billah. Demi Allah Tadi ini. lu kagak ngerti, Chan. Semuanya itu, semua penciptaan dunia ini harus ada firman, harus ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, ya tidak akan jadi. Tidak ada Yaudah. penciptaan. Ya udah, siapa yang menciptakan firman? Firman tidak diciptakan. Mana ada firman diciptakan? Kalau firman Allah Islam, firman taruh gue Jadi- nanyakan. Allah firman Allah Islam diciptakan bukan? Bentar dulu. Pak, Yesus ini pencipta atau ciptaan sih Pak? Firman itu di Kristen Yesus, bukan ciptaan. Ya, Yesus, Karena Yesus. firman itu ada bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Allah. Oke? Pada mulanya Bapa atau firman? Bersama-sama, adanya sama-sama, tidak ada yang mulai. Coba tidak ada baca. yang- Pada mulanya dibuang. Coba baca Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Bapa atau firman? Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Oke, saya baca. Yuk, Cut. Balik yuk, Cut. Balik. Baca. Gua nggak enak. Baca Yohanes 1 ayat 1. Yuk, balik yuk. Ayo baca. Sekarang gue tanya lu kan. Allah Nanya firman dia balik. diciptain bukan? Bukan itu yang ditanya. Pada mulanya firman atau Bapa? Pada mulanya adalah firman. Firman Tadi itu bersama-sama Bapak. dengan Allah. Tadi Bapak kok bilang. Nggak ada yang belakangan. Tadi kau bilang Bapak. Gimana sih? Mana ada yang gue bilang Bapak? Ngawur aja. Yaudah. Sama Bapak dengan apa firman. tuh? Baik. Bapak dengan firman mana yang lebih mula? Udah gue bilang itu firman itu ada dalam diri Bapa dari Jadi- dahulu kala dari sebelum Betul. Allah Betul, itu Kang Chan, punya Kang Chan. firman dan roh. Oke?
ini pasiennya John Marbun ini. Lebih Coba pintar dokternya itu dinaikkan dulu. daripada- Sekarang